Jadi tempat orang sakit. Nah, di sisi lain pada saat pandemi kemarin kita menyaksikan pentingnya menjaga kesehatan. Datang ke rumah sehat untuk menjadi sehat dan lebih sehat. Dari mulai melakukan medical check up, sampai persoalan gizi, dan lain-lain. Gak guna, Komisi E DPRD DKI cuma panggil Dinkes DKI soal nama RSUD. Ditulis oleh Syardi dari suwar.com. Anies mengubah istilah RSUD atau penjenamaan menjadi Rumah Sehat untuk Jakarta. Entah karena alasan apa. Alasan yang dia sebut beberapa waktu lalu sama sekali tidak nyambung. Dia berpikir dengan kekuatan cinta, kekuatan kata-kata, maka bisa terjadi perubahan atau transformasi secara mendadak. Komisi E DPRD DKI Jakarta ternyata berencana memanggil Dinas Kesehatan atau Dinkes DKI Jakarta terkait penjenamaan tersebut. Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta Imam Mahdiah mengatakan, pemanggilan Dinkes DKI seharusnya berlangsung pada Selasa kemarin, tapi karena ada rapat paripurna, pemanggilan tersebut diundur. Menurut dia, pemanggilan itu adalah untuk menanyakan maksud dan tujuan penjenamaan Rumah Sehat untuk Jakarta. Sebab penjenamaan tersebut tidak memiliki urgensi. Perubahan nama itu kan sebetulnya kan tidak begitu urgent. Dibuat seakan-akan seperti pekerjaan, kata Ima. Dengan Komisi E DPRD DKI berencana memanggil Dinkes DKI pada Senin atau Selasa depan. Aneh, kenapa Komisi E memanggil Dinkes DKI? Biang kerok dari semua ini adalah Anies yang dengan seenak jidat mengganti nama RSUD jadi istilah lain. Harusnya Anies yang dipanggil. Meski kita harus mengakui Anies pasti tidak akan hadir, Anies biasanya akan menyuruh wakilnya atau siapapun untuk menjadi tumbal. Memang sungguh sial bagi mereka yang menjadi korban atas ketidakbecusan Anies dalam bekerja. Anies yang bikin ulah, yang lain pun kena getah. Anies yang terima penghargaan jika berhasil, tapi bawahannya yang dapat sampah jika terjadi masalah atau kontroversi. Memang kalau dipikir-pikir, tidak ada urgensinya mengubah branding RSUD. Hanya sekedar pengubahan nama yang tidak membawa efek apapun kecuali perusahaan super besar seperti Facebook yang ganti nama menjadi Meta. Belum lama ini Wali Kota Depok juga sepertinya ketagihan merilis lagu yang sama sekali tidak akan membawa dampak apa-apa terhadap kemajuan sebuah wilayah. Dua orang ini ternyata sangat serasi apabila diduetkan. Yang satu menjual kata-kata manis, yang satu lagi membuat lagu soundtrack pelengkap, sehingga kata-kata yang keluar dari mulut Anies lebih terasa dampaknya. Bagi Anies, branding RSUD ini such a big deal. Ini dianggap sebagai prestasi maha dahsyat. Biasanya ini digunakan untuk membuai atau mengibuli masyarakat yang gampang dikibuli. Atau ini adalah bentuk penampakan bahwa dirinya sudah bekerja meskipun cuma ganti nama. Artinya Anies malas atau tidak becus bekerja. Kapasitas otaknya tidak cukup besar untuk melakukan pekerjaan besar. Paling besar untuk membuat janji super manis dan seindah surga. Ubah nama jalan, apa tujuannya? Apa manfaatnya yang bisa dirasakan masyarakat? Itu tidak bikin mereka makin bahagia, tak bikin mereka kenyang, tak bikin mereka makin sejahtera. Yang ada malah makin repot karena harus mengurus perubahan data administrasi. Pulau Reklamasi juga pernah diubah nama pantainya menjadi Pantai Kita, Pantai Maju dan Pantai Bersama. Semua itu dilakukan karena Anies seolah gabut, tidak tahu mau melakukan apa. Ketimbang nanti dikritik karena tidak kerja, minimal kerjain hal receh dan tidak penting. Yang penting kelihatan kerja. Pendukungnya mudah dibohongi dengan prestasi kecil. Mereka anggap itu prestasi besar. Kepada Komisi E DPRD DKI, kalau memang serius, undang Anies datang. Atau lakukan apapun agar Anies bisa dimintai keterangan. Jangan biarkan dia lari dan sembunyi di ujung langit. Dan yang paling penting adalah jangan sampai tergoda dengan undangan makan malam dari Anies, meskipun ada menu lobster bakar atau makanan mewah lainnya. Kalau sampai ikut makan malam, niat bakal berubah 180 derajat. Kalau tidak percaya, tanya saja pada fraksi parpol yang pernah diajak makan malam untuk bicara soal Formula E. Usai makan malam dengan kenyang, interpelasi pun ditolak. Tinggal kita lihat saja apakah DPRD DKI berhasil atau tidak soal ini. Kalau menurut saya, biarkan saja Anies mau berbuat sesukanya.
bulan Oktober nanti dia sudah lengser. Semoga PJ gubernur penggantinya bisa membereskan carut-marut yang dibuat Anies dan membalikkannya seperti semula. Bagaimana menurut Anda? Koalisi dengan pasangan kekasih yang tengah berpacaran. Menurutnya, dinamika dalam sebuah hubungan politik adalah hal yang biasa terjadi. Kenapa saya katakan romantis? Karena sama dengan orang pacaran, semua mencari pasangan yang cocok. PDIP mau dikadalin Surya Paloh demi Anies Baswedan? Ditulis oleh Nafisi Ward dari siward.com. Sebelumnya, penulis pernah membahas lengkap tentang politik kotor JK kepada PDIP dan Prabowo demi Anies Baswedan dalam tulisan Politik Kotor JK ke Prabowo dan PDIP demi Anies. JK sampai nyinyir ke Prabowo sambil mempertanyakan apakah Prabowo kembali ingin ikut maju dalam Pilpres 2024 nanti. Pak Prabowo kan yang sudah 3 kali ikut pemilu, Pilpres, tapi belum berhasil. Apakah mau 4 kali? Itu pertanyaan juga, kata JK dalam sebuah wawancara. Bukankah Anies Baswedan sendiri yang meminta JK untuk mencatat janjinya bahwa dia tidak akan mengkhianati Prabowo jika Prabowo maju sebagai capres? Dan setelah Prabowo memastikan dirinya maju sebagai capres tahun 2024, Anies termakan ucapannya sendiri saat ini. Jadi sudah paham bukan kenapa JK nyinyir terhadap Prabowo? Apakah JK takut jika Prabowo maju capres, maka Anies akan jadi apes termakan ucapannya sendiri? Saat itu, selain nyinyir ke Prabowo, JK juga berlagak bak pahlawan kesiangan dengan mengatakan duet Anies Puan sebagai pemersatu bangsa. Sudahlah JK. Kita sudah paham kemana arah tujuan JK mengatakan demikian. JK sengaja mengusulkan demikian agar Anies dapat tiket capres dari PDIP. Jadi sudah kelihatan bukan bagaimana liciknya politik JK dengan dalih duet pemersatu bangsa? Dan sekarang Surya Paloh juga melakukan politik yang sama dengan JK. Kemarin Nasdem buka peluang usung Anies Puan dalam Pilpres 2024 nanti. Ujung-ujungnya Anies yang untung jika PDIP mau dikadalin oleh Nasdem. Logika sajalah. PDIP adalah partai pemenang pemilu 2 kali pada tahun 2014 dan 2019. Dan PDIP merupakan satu-satunya partai yang bisa mengusung capres dan cawapres sendiri pada tahun 2024 nanti tanpa harus koalisi. Apakah pantas Nasdem